waktunya perang kita minta kemenangan dan minta pertolongannya Allah Ta'ala. Insya Allah. Kalau kita niatnya ikhlas, kita niatnya dengan betul-betul bersungguh-sungguh, insya Allah. Kalau masalah perang mati apa enggaknya, pasti ada yang mati ya. Antara pihak sana dan pihak kita, gitu saja. Namanya jihad itu pasti ada yang mati. Namanya perang itu pasti ada yang mati. Tak mungkin perang dua-duanya cuma luka-luka, beset-beset, tak mungkin ya. Tawuran gitu. Iya, bukan perang itu, tawuran. Lain, jangan disamakan perang sama tawurannya. Kalau perang itu kita baris berbaris, gagah berani. Bisa nanti kan di zamannya Imam Mahdi ini semua teknologi akan mati, termasuk senjata apa segala macam. Jadi kita kembali ke zamannya Rasulullah, berperang dengan tombak, pedang apa segala macam itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita dihadirkan di majelis yang penuh barakah ini, di mana kita ditakdirkan menjadi mendapatkan rahmat Allah Ta'ala di malam ini, di mana kita berzikir bersama. InsyaAllah dengan zikir-zikir kita ini bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Dan bisa insyaAllah hati kita bisa berubah menjadi ikhlas. Dan sebelum membuka seperti biasa doa pembuka taklim seperti doanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya al-marasal ala kulli man qara tasanna fil haddad lama ta'athara wa aslih la kulli shay'in wajidtahu bi haqqi kubra wa sallallahu wa jaddid lahu fi kulli in karamatan wa fatan man syidda ma ta'athara habya wa li khairin sawran wa wa rizqan halan wa sa'in nasara. Fata ala rasulina min asyana Muhammad lawalan wa ala rasulina kubil isyad wa qatil ibat wal bilad Habib Abdullah bin Al-Haddad wa usulihi wa furuhi wa nabah derajatnya wa jannah kita wa tabatih wa laifin wa fadlam jami'i wa nabihi wa ilam wa fatah syarwan wa rahim wa ulimu wa nafad fitin wa dunia wa akhirat. Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap membahas masalah jihad ya. Kapan kita diwajibkan untuk berjihad? Kapan? Ketika dimana yaitu seperti keadaan yang dimana kita harus berperang itu ketika umat Islam ditindas ya. Maksudnya apa? Dalam keadaan yang dimana itu umat Islam sudah hampir dikuasai oleh kafir. Maksudnya bukan hampir ya, maksudnya seperti kayak misalkan memang sudah keterlaluan kafir sudah memojokkan Islam. Nah, barulah kita itu jihad. Tapi jihad juga tidak asal kita berjihad ya. Itu semuanya kita berjihad harus ada keahliannya, tetap keahlian berpedang atau keahlian silat apa segala macam. Tapi insya Allah kalau Indonesia ini, apalagi kalau misalkan zaman sekarang ya, pakai kebal-kebal itu di cincin tuh ya. Nah itu kan itu katanya ada yang dia itu ijazah seperti kayak ya, maksudnya bukan nyeleneh lah. Kan kalau orang kebal tuh kadang ini kan ya, ilmu-ilmunya ilmu yang tak kena, puasa pati geni apa segala macam.
pakai puasa-puasa kayak gitu itu. Nah itu tergantung, kadang kalau misalkan kita bukan yang di syariat bisa syirik ya. Tapi itu banyak yang mengatakan tidak apa-apa, soalnya ini kalimatnya ngambil dari Al-Quran dan ini ijazah dari turun temurun katanya. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi saya pernah lihat sendiri kalau masalah kayak gitu-gitu itu ada yang dia itu berbau syirik gitu. Pernah saya lihat teman saya itu sendiri dia itu puasa enggak puasa berbicara selama seminggu. Kalau di dalam syariat tidak ada puasa berbicara, itu tidak ada. Ya. Dan dia itu tapi anak tidak lihat sendiri, cuma katanya anak-anak. Tapi waktu itu anak ada di situ. Itu dia itu bisa saking anunya itu bisa ngambil kekuatannya orang. Iya, betul. Jadi orang tuh yang asalnya misalkan bisa ngangkat beras 25 kilo, disentuh sama dia, diambil, dia yang bisa dan orang ini jadi tidak bisa. Subhanallah. Jadi kayak ada ilmu-ilmu seperti itu. Tak tanya dapat dari mana? Dapat dari orang-orang dulu. Nah, jadi tidak tahu ya, Allah a'lam ini ilmu-ilmunya orang dulu seperti apa, saya tidak tahu ya. Cuma syirik apa ndaknya hati-hati. Itu saja. Terus jadi kalau misalkan memang mau perang, siap perang itu tidak usah kayak gitu-gitu ya. Masa mau apakah kita tidak ada keinginan untuk meninggal fisabilillah ya? Meninggal mati syahid, wedi mati jaluk kebal-kebalan ya. Tidak apa-apa kalau misalkan minta kebal-kebalan, untuk apa? Untuk terus bisa berjuang, tidak masalah. Semangat dia berjuang, tidak mau mati anak kecuali Islam sudah menang misalkan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Semua itu tergantung niatnya ya. Semua perlakuan, ucapan semua tergantung niat. Tapi kalau misalkan niatnya kayak gitu, wedi mati ya. Terus nggak kebal-kebal sih. Mental tempe. Ya. Tapi kita tidak tahu sendiri. Kita kan tidak pernah yang namanya perang ya. Melihat depan mata kita perang. Mungkin kita punya mbah-mbah itu tahun-tahun 9 ya setahunnya kemerdekaan itu sudah, yang lawan Belanda, lawan Jepang gitu. Mereka tahu rasanya bagaimana berhadapan perang, dan mereka itu Indonesia ini subhanallahnya cuma bambu runcing kok bisa menang. Kalau tidak karena pertolongan Allah tidak mungkin menang. Sama dengan umat Islam, dikisahkan di perang Badar itu cuma 313 orang melawan 10.000. Itu kalau tidak karena pertolongannya Allah, tidak mungkin menang. Dan itu di perang Badar, 1 pedang untuk 7 orang. Jadi gantian pedangnya. Bayangkan, perlengkapannya umat Islam itu waktu itu belum tercukupi sama sekali. Baju perang gantian. Bayangkan, cuma 313 orang bisa melawan 10.000. Dan yang 10.000 itu lari terbirit-birit sampai dapat ghanimah yang banyak ya. Dapat ghanimah itu harta rampasan perang. Sampai seperti itu. Kalau tidak karena pertolongan Allah, tidak mungkin menang ya. Jadi kita berdoa sama Allah kalau memang kita waktunya perang, kita minta kemenangan dan minta pertolongannya Allah Ta'ala. Insya Allah. Kalau kita niatnya ikhlas, kita niatnya dengan betul-betul bersungguh-sungguh, insya Allah. Kalau masalah perang mati ndaknya pasti ada yang mati ya. Antara pihak sana dan pihak kita, itu saja. Namanya jihad itu pasti ada yang mati. Namanya perang itu pasti ada yang mati. Tak mungkin perang dua-duanya cuma luka-luka, beset-beset, tak mungkin ya. Tawuran gitu. Iya, bukan perang itu, tawuran ya. Lain, jangan disamakan perang sama tawurannya. Kalau perang itu kita berbaris, gagah berani. Bisa nanti kan di zamannya Imam Mahdi ini semua teknologi akan mati, termasuk senjata segala macam. Jadi kita kembali ke zamannya Rasulullah, berperang dengan tombak, pedang segala macam itu. Jadi betul-betul perang yang asli, perang gentleman-nya. Kalau perangnya pakai tembak-tembak itu dari jauh mati kan, kayak seperti kelihatannya seperti mengejut ya.
memang kelihatannya hebat. Oh, itu berapa ratus meter. Dia bisa kena kepala gini ini. Kalau misalkan kalau misalkan di zamannya, kalau kita lihat seperti dengan sama pedang, ya itu kelihatan kayak pengecut ya. Pakai senjata dari jarak jauh ini segala macam. Kalau yang gentle tuh kayak pedang, ya. Carok. Ya. Duel langsung. Itu baru ketemu depan ya. Itu baru perang, betul-betulnya perang. Jadi nanti di zaman Imam Mahdi itu kita ini bukan perang. Kita ini bantai orang kafir. Kalau misalkan kita ditakdirkan sama Allah Ta'ala jadi tentaranya Imam Mahdi. Tapi tidak gampang ya kalau misalkan mau jadi tentaranya Imam Mahdi. Nanti ketemu Dajjal ya. Nanti ketemu segala macam yang dia itu fitnahnya besar. Dajjal itu kalau sudah kita ketemu Dajjal, sekarang ini sholatnya genah, apanya genah, semuanya genah. Kalau sudah ketemu Dajjal, goyang dikit langsung kafir. Tuh. Saking dahsyatnya itu fitnahnya Dajjal. Jadi kalau misalkan jadi tentaranya Imam Mahdi ini, sampai dikatakan tentaranya Imam Mahdi ini para ulama. Yang tahu, yang maksudnya sudah tingkatan imannya sudah tinggi. Lah kita orang kerucuk jadi apa? Jadi kerucuk nih. Ya hilang. Ya kita kalau misalkan kita kepingin jadi tentaranya Mahdi, monggo. Ya kalau saya tidak mau, jujur aja. Soalnya apa? Takut kena fitnahnya Dajjal. Fitnah zaman sekarang saja kita tidak mampu, apalagi sudah kena fitnah Dajjal. Auzubillah min dzalik. Nanti dikatakan di beberapa kitab, tentaranya Imam Mahdi itu yang para ulama. Para ulama yang dimana dia itu imannya sudah kencang, tidak bisa digoyang. Itu tentaranya Imam Mahdi. Nanti para kafir dibunuh-bunuh semuanya. Ya. Dan nanti Dajjal itu tidak bisa dibunuh. Waktunya Imam Mahdi turun, Dajjal itu belum bisa dibunuh. Imam Mahdi sendiri masih kesulitan untuk membunuh Dajjal. Nanti Nabi Isa turun, alaihissalam. Nabi Isa dari yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu Dajjal tidak berani sama sekali sama Nabi Isa. Saking takutnya Dajjal ini lari terbirit-birit, terkencing-kencing. Digambarkan di dalam beberapa yang terkencing-kencing lari, tapi dikejar sama Nabi Isa. Sampai dikejar. Dan sudah mau dibunuh itu bentuknya Dajjal itu seperti apa? Seperti kambing kecil yang baru lahir. Yang dibunuh cuma ceret gitu. Saking takutnya Dajjal sama Nabi Isa. Jadi yang bisa membunuh Dajjal itu cuma Nabi Isa nanti hari kiamat ini. Jadi nanti tapi tetap menjadi imam perang waktu itu, yang menjadi bukan khalifah, yang menjadi ini komandan perang tetap Imam Mahdi. Nabi Isa pun nanti di belakang di bawah komando Imam Mahdi. Tapi ada beberapa dikisahkan bahwa Imam Mahdi itu sungkan sama Nabi Isa. Disuruh kayak sampean naik. Udah ndak sana. Ente yang ditakdirkan sama Nabi Isa bilang gitu. Ente yang ditakdirkan jadi jagoan. Jangan anak. Dan ada dikatakan juga bahwa Nabi Isa itu insyaallah baiat sama Imam Mahdi, masuk Islam. Jadi umatnya, salah satu Nabi yang satu-satunya menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Isa. Jadi seperti itu nanti gambaran akhir zaman. Jadi ya kalau misalkan kita insyaallah, kalau misalkan kita ingin mempersiapkan diri kita untuk menjadi tentaranya Imam Mahdi, kuatkan iman kita dari sekarang. Jadi supaya dapat jadi masuk seleksinya. Jadi salah satu tentaranya Imam Mahdi. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi la yakhruju illa jihad fi sabilihi wa imanan bi wa tasdiqi bi rasuli." Fa ana dhamin wa ana adkhulahu al-jannah wa arjahu ila manzili alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ghanimah.
Nabi SAW menjamin. Enggak, Allah Ta'ala tadmanallahu liman kharaja. Allah menjamin apa? Orang yang dia itu, di mana orang itu keluar di jalan Allah, maksudnya berjihad di jalannya Allah, berjihad dengan niat apa? Jihad fisabilillah, dan dia beriman kepada Rasulullah, dan iman bi katanya Rasulullah, beriman kepadaku, watasdiq bi rasuli, dan dia meyakini kerasulanku, utusan, bahwa aku utusan Allah katanya. Fa'ana dhamin katanya Nabi, dan aku yang menjamin dia masuk surga katanya Nabi. Nabi SAW langsung yang jamin orang yang berperang ini di jalan Allah Ta'ala masuk surga. Dan kalau pulang, dia bilang, kalau misalkan dia selamat dari perang itu katanya Nabi, apa? Dia bakal dapat pahala dan dapatkan ghanimah, yaitu ghanimah apa? Rampasan perang. Jadi Nabi SAW itu begitu adil. Jadi nanti itu di dalam beberapa kitab itu nanti dibahas tentang tentang bagaimana pembagian perang. Jadi saking banyaknya harta perang ini dibagi-bagi ini. Jadi ada namanya, kalau misalkan antum tahu, khumusul khumus, 5 dari per 5. Jadi harta perang ini dibagi 5. Jadi harta perang ini dibagi 5. Satu untuk yang berkuda, satu untuk perang berjalan, satu untuk ini, satu ini, dan 5 yang terakhir untuk siapa? Untuk apa? Keluarga Nabi SAW. Jadi makanya orang-orang sekarang orang-orang kan bertanya, kenapa kok cucunya Rasulullah tidak boleh terima zakat? Ya. Salah satu alasannya zaman dulu itu ada khumusul khumus. 5/5 itu yaitu apa? Jadi setiap perang pasti cucunya Rasulullah itu dapat. Ya tidak tahu bagiannya berapa, kita tidak tahu. Cuma itu setiap harta perang dibagi 5. Ini untuk yang penunggang kuda, ini yang untuk ini yang untuk komandannya, ini untuk ya. Itu semua ya, meskipun budak-budak, perempuan dibagi 5. Dan di zaman sekarang ini ada ulama yang baru, maksudnya pendapat ulama yang baru-baru itu mengatakan tidak apa-apa Sayyid menerima zakat, karena apa? Sekarang sudah tidak ada yang namanya khumusul khumus. Sudah tidak ada. Tapi tetap ulama yang muktamad ini pendapat yang paling kuat, tetap mengatakan bahwa bahwa cucunya Rasulullah tidak boleh terima zakat. Dan ada yang bilang tidak boleh terima sedekah. Kalau misalkan mau ngasih ke cucunya Rasulullah, ngasih ke Habib, ngasih ke Iye, hadiah, itu lebih bagus. Ini hadiah dari saya. Jangan ngasih bilang ini sodako dari saya. Karena apa? Dikatakan ada yang ngomong sodako tidak boleh. Cucunya Rasulullah tidak boleh menerima zakat dan sodako. Cuma yang sodakoh ini terbilang tidak terlalu kuat sudah. Sama kuat, cuma kuatnya itu tidak seperti mu'tamad. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Walladzi nafsi bi Muhammad biyadihi, ma minkum ahadin yuklamu fi sabilillah ila jaa yaumil qiyamah ka hayati yaumil kulim. Launu launud dam wa rihu rihul misik. Nabi SAW mengatakan demi yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, katanya Nabi, tidaklah dari kalian, katanya, waktu perang kalian terluka kecuali datang di hari kiamat seperti kalian berperang luka, maksudnya. Launu dam, baju warna darah, dan rihu misik. Dan tetapi apa bedanya? Darahnya itu bau misik. Kalau orang yang dia itu jihad fisabilillah meninggalnya. Karena apa? Makanya di dalam kitab fikih itu salah satu mayit yang tidak boleh dimandikan yaitu orang yang jihad fisabilillah.
Tak boleh dimandikan. Karena apa? Itu nanti jadi hujahnya dia sama Allah Ta'ala bahwa dia pernah berjihad. Dan darahnya nanti katanya apa? Katanya Rasulullah, baunya bau misik. Walladhi nafsi Muhammad biyadih laula asyaqqa 'alal muslimin ma qa'atu khilaf sariyatan taghzu fi sabilillah ta'ala abadan lakin la ajidu sa'atan fa ahmilu la ajidu sa'atan wa yashqu 'alaihim ay yakhtalafu anni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demi jiwa Muhammad yang di tangannya, maksud demi zat yang Muhammad, yang jiwa Muhammad di tangannya, katanya. Nabi mengatakan itu sumpahnya Nabi paling besar, itu paling tinggi. Soalnya apa? Nabi mengatakan, kan kok kita biasa sumpah wallahi, ini enggak. Nabi mengatakan demi zat yang memegang jiwaku di tangannya, katanya Nabi SAW. Aku tidak ingin memberatkan umat Islam, katanya Nabi, untuk berperang ini. Maksudnya apa, katanya Nabi? Kalau misalkan aku ingin memberatkan umat Islam, katanya, tanpa perlengkapan pun, katanya, meskipun aku, katanya Nabi SAW, aku suruh berangkat perang, katanya Nabi. Bayangkan, Nabi tidak mau memberatkan umat Islam. Kalau Nabi mau memberatkan umat Islam, meskipun dia tidak punya apa-apa, tidak punya perlengkapan, tidak punya apa, disuruh berangkat sama Nabi SAW. Karena apa? Karena saking ininya, pentingnya betul-betul perang. Cuma karena Nabi kasihan sama umat Islam, tidak mungkin perang pakai apa, masa pakai tangan, tidak mungkin. Ya. Zaman dulu itu bela diri itu tidak tahu ya, mungkin baru-baru ini mungkin zaman apa baru ada bela diri ya. Dulu itu cuma zaman ada bela diri, mungkin bela diri yang ini yang kayak gulat itu ya. Kan waktu Sayyidina Umar masih kafir, masih menjadi sebelum muslim, beliau kan orang paling kuat gulatnya, Sayyidina Umar. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Sayyidina Umar waktu bergulat, kayak berolahraga. Gulat itu kayak ini yang banting-banting, kayak smackdown gitu lah. Tapi lebih halus lagi ya. Kalau smackdown itu kan tibuannya. Dan itu jadi zaman dulu itu perang pasti pakai pedang, pakai perisai. Jadi Nabi tidak mau memberatkan umat Islam. Kalau Nabi mau memberatkan, tidak punya apa-apa, kita disuruh berangkat sama Nabi SAW. Bagaimana? Perang cuma bawa diri, tidak bisa apa-apa. Ketemu musuh, cerot, mati. Iya. Itu makanya Nabi tidak mau ya. Walladhi nafsi Muhammad biyadihi laudatu an aghzu fi sabilillah fa uqtala thumma aghzu fa uqtala thumma aghzu fa uqtala kalmu wal jar. Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, kata Nabi SAW. Kalau misalkan aku ditakdirkan, kata Nabi, aku ingin terus berperang, kata Nabi. Perang, terbunuh, bangun lagi, perang, terbunuh, bangun lagi, perang, terbunuh. Karena apa? Saking fadilah, saking besar Nabi SAW sampai mengucapkan seperti itu. Baik, Nabi bilang apa? Aku perang, terbunuh, kepingin bangun lagi, perang, terbunuh, bangun lagi, terbunuh. Seperti itu Nabi mengucapkan. Saking apa? Saking fadilah dan pahalanya itu besar. Wakila, dan dikatakan, ya Rasulullah, ma ya'dil jihad? Qala la yastati'unu fa'adilu alaihi maratan aw thalathah. Kata Nabi, dikatakan bahwa ada yang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, pahalanya jihad itu seperti apa? Nabi SAW mengatakan apa? Dah terkira, tidak bisa dikira. Saking besarnya pahalanya jihad, tidak terkira. Orang ini tetap penasaran, sampai nanya 2-3 kali, ya Rasulullah bagaimana? Katanya mithlul mujahid, katanya sabilul kamathil sha'im qaim ghanat bi ayatillah la yaftaru minhu shalah wala siyam hatta yarjil muhajjid fi sabilillah. Kata Nabi, seperti orang yang mujahid, orang yang dia itu bersungguh-sungguh di jalan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguh dia itu puasa, menjalankan puasa, dan go'im
Dia berdiri, jadi maksudnya bi ayatillah. Dia jadi waktu puasa itu dia bersungguh-sungguh dan dia terus membaca ayat Allah Ta'ala. La yuftaru siyam salat wala siyam hatta yaji'ul mujahid fisabilillah. Dia tidak terpengaruh atas itu semua dan dia tetap meneruskan puasanya. Jadi puasanya tidak putus sama sekali. Sampai kayak puasanya itu terus menerus gitu, seperti itu. Jadi kalau berpuasa terus menerus tidak boleh ya. Ini cuma ungkapan Nabi untuk mengungkapkan pahalanya orang yang berjihad. Itu kalau kita berpuasa namanya puasa wasol. Cuma hanya Nabi SAW yang boleh puasa wasol. Puasa wasol itu apa? Puasa 2 hari berturut-turut, tidak iftar sama sekali, tidak batal sama sekali. Itu tidak boleh, diharamkan kecuali Nabi SAW. Nah itu puasa pahalanya seperti puasanya Nabi berarti ya, tidak batal sama sekali, tidak terkira sudah pahalanya, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, Inna fil jannati mi'ad darajat a'addahu Allah Ta'ala lil mujahidin fisabilillah ma baina darajat kama sama baina sama wal ard. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat dan Allah memberinya itu untuk orang yang mujahid. Orang yang jihad tadi. Dan ukuran dari derajat satu ke derajat lain bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. 1 derajat. Bayangkan bagaimana 100 derajat tingginya. 1 derajat saja perkiraannya hanya antara langit dan bumi. Qala alaihi salatu wasallam ma akhbaru qadama abdun fi sabilillah fatamassahun nar. Nabi SAW bersabda, tidaklah lewat kakinya orang yang berjihad itu kecuali tidak disentuh api neraka. Jadi orang yang berjihad meninggal di dalam keadaan jihad tidak mungkin tersentuh api neraka, kata Nabi SAW. Qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi SAW di hadis yang lain, la ilaha rajul buka min khasyatillah hatta ya'udul laban fi dhar wa la yasmu ghubar fi sabilillah wa dukhan jahannam fi man kharil muslimin abada. Tidaklah, kata Nabi SAW, tidak akan masuk neraka itu maksudnya tidak akan menyentuh itu neraka kepada seorang lelaki, pada seorang hamba yang dimana matanya itu menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah tersentuh juga api neraka orang yang dia itu masih menempel debunya karena karena jihad kepada Allah Ta'ala selamanya, katanya Allah Ta'ala. Jadi tidak mungkin dua kriteria ini tidak mungkin tersentuh kulitnya atau apapun itu api neraka. Bahkan di sini tulis mencium masuk ke lubang hidung. Bahkan mencium api neraka saja tidak mungkin. Dua kriteria ini. Orang yang dia itu menangis karena takut kepada Allah Ta'ala dan dia itu orang yang berjihad kepada Allah Ta'ala. Besar, betul-betul besar pahalanya sama Allah sampai Allah tidak ridho bahkan mencium api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu ainin baqiya yaumal qiyamah illa ainan bukat min khasyatillah wa ainan batat tahrusu fi sabilillah. Nabi SAW bersabda, setiap mata akan menangis pada hari kiamat kecuali 2 mata, yaitu matanya orang yang dia itu, matanya seorang hamba yang dia itu takut kepada Allah Ta'ala, menangis karena Allah takut kepada Allah Ta'ala, dan matanya seorang yang dia itu jihad bermalam di jihad fisabilillah. Maksudnya menjaga, maksudnya jaga malam. Waktu dia jihad, maksud jaga malam waktu perang. Ya. Itu matanya 2 mata ini tidak akan menangis pada hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man rama bisamin fisabilillah kana lahu idlan muharraran.
Nabi SAW bersabda, barang siapa, katanya Nabi, yang dia itu lemparan, maksudnya memanah dengan satu panahan dan niat dengan jihad kepada Allah Ta'ala, maka satu panahnya itu apa? Dihitung pahala membebaskan budak. Bayangkan, satu panah itu apa? Pahalanya membebaskan satu budak, satu panah. Bayangkan kalau orang perang tidak mungkin satu panah ya, berpuluh-puluh panah. Itu apa? Satu panahnya itu pahalanya membebaskan budak. Dan membebaskan budak ini memang apa ya? Pahala yang betul-betul besar. Sampai-sampai kafaroh yang besar, maksudnya kafaratul uzma. Ada di fikih itu namanya kafaratul uzma, yang dia itu kafarohnya orang yang batal puasa karena berjima, karena bersetubuh. Itu betul-betul apa? Betul-betul kafaroh yang sangat tinggi. Dan apa pertama kafarohnya itu? Membebaskan satu budak. Berarti apa? Di sini kita tahu bahwa kafaroh yang besar itu bisa dibebaskan satu budak, berarti pahalanya besar. Itu satu panah saja kita dihitung sama Allah Ta'ala membebaskan satu budak. Ya. Wa qala alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, man ihtasaba farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi fa in sib'atu wa ribahu wa rawathu wa balu fi mizan yaumil qiyamah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia nyumbang kuda waktu untuk perang fisabilillah dan dia beriman sama Allah Ta'ala. Jadi orang kafir meskipun nyumbang kuda tidak kehitung pahalanya. Jadi ini orang yang nyumbang kuda, ini adalah orang muslim yang dia beriman sama Allah Ta'ala. Apa katanya? Fa'in sib'atahu, jejak kakinya, wari'atuhu, dan kesegarannya, maksudnya kebugarannya itu kuda, dan kotorannya kuda, dan kencingnya kuda, itu ditimbang sama Allah di hari kiamat apa? Sebagai kebaikannya kita. Jadi apapun yang di kuda itu, langkah kakinya, kotorannya, kencingnya, semua apa? Ditimbang sama Allah Ta'ala, itu untuk kebaikan untuk kita. Itu benar-benar. Jadi seperti itu. Apa? Gambarannya orang yang pahalanya berjihad. Bahkan kita nyumbang saja betul-betul dapat pahala yang besar sama Allah Ta'ala. Karena apa? Terkadang orang ini nyumbang imma dua, ya. Imma dia itu tidak bisa apa-apa, satunya mental tempe, ya. Kalau misalkan mentalnya tempe tidak apa-apa, penting apa? Dia nyumbang, ya. Tidak berani dia nyumbang sama, percuma kalau orang sudah tidak punya mental, mau masuk ke medan perang, adanya terbunuh dengan percuma, ya. Jadi apa? Asal dia nyumbang saja, ya. Nyumbang kuda, nyumbang segala macam, apapun langkah kakinya, apapun itu ditimbang sama Allah Ta'ala untuk kebaikan kita. Jadi mudah-mudahan yang sedikitnya manfaat, mudah-mudahan kita dikuatkan hati kita dan dikuatkan iman kita sama Allah Ta'ala jikalau ada fitnah yang besar mendatangi kita, dan mudah-mudahan kita tetap menjaga iman kita dan kita tetap tidak meninggal dalam keadaan Islam, dan kita sempat mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na